semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Claresta, Clares, Raifa, Marta. Nah, sekarang kita akan memberikan suatu tutorial video accurate mengenai perusahaan Claresta. Nah, data-data dari perusahaan ini kita berpacu pada perusahaan PT Unggul Semesta. Tolong saksikan videonya sampai akhir ya. Enjoy the video. Bye-bye! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raifa Ramdhani Putri dengan NIM terakhir 002. Nah, di sini aku akan menjelaskan tahap pertama untuk memulai data usaha di Accurate Online. Pertama, kalian cukup cari aja di Google Accurate Online lalu login dengan email masing-masing. Nah, jika sudah, bisa bikin data usaha di sini, teman-teman. Nah, di sini aku sudah bikin kebetulan dengan nama PT Claresta. Nah, data ini itu kami berpicu pada ini teman-teman, latihan kasus dari PT Unggul Semesta. Nah, di sini sudah ada beberapa langkah-langkahnya yang akan kita ikuti teman-teman dan kesesuaian ketentuannya. Nah, di sini kita akan isi sesuai kategori usaha kita yaitu distributor, lalu untuk tanggal mulainya sendiri tanggal 31 bulan 12 2022 teman-teman. Nah, kalau gini kita ganti metode biaya persediaannya ke Viva ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pilih yang akurat online untuk mencatat catatan akuntansi kita. Nah, kalau sudah begini, di sini kita perlu perhatikan teman-teman. Di sini kita jangan centang menu ini ya, karena kita ingin membuat daftar data sendiri, tidak dibuatkan oleh web tersebut. Lalu kita selesai. Lalu kita akan tunggu sampai masuk ke halaman akurat ya teman-teman. Nah, jika gini berarti kita sudah masuk ke halaman data usaha kita teman-teman. Nah, dari sini kita bisa langsung aja untuk memasukkan data yang ingin kita masukkan, seperti informasi perusahaan. Kita klik pada pengaturan lalu kita klik preferensi. Nah, di sini udah ada beberapa fitur yang bisa kita isi teman-teman. Nah, telepon. Ini kita bisa langsung salin aja ya teleponnya dari informasi persiapan data perusahaan. Fax mailingnya teman-teman. Lalu emailnya jangan lupa kita isi juga ya. Kita cek kembali untuk tanggal mulai data, periode akuntansi dan mata uang. Nah, di sini mata uangnya ini jangan lupa kita tambahkan untuk mata uang dolar, teman-teman. Sebelum itu kita akan isi alamat terlebih dahulu. Terletak di kota Jakarta ya, teman-teman. DKI Jakarta, lalu kode posnya juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung simpan ya teman-teman. Lalu kita juga bisa edit lagi fiturnya teman-teman. Kembali ke menu yang tadi, kita edit fiturnya. Nah, di sini kita lihat seperti instruksinya ya. Nih, fitur dasar. Kita akan mencentang beberapa dan kita akan menuncentang beberapa fitur teman-teman agar sesuai dengan kriteria perusahaan kita. Untuk ini kita centang, untuk ini jangan kita centang ya teman-teman. Lanjut ke penjualan. Seperti ini. Untuk pembelian juga kita hanya centang yang pesanan pembelian ya teman-teman. Begitu juga dengan yang persediaan, kita hanya akan mencentang menu permintaan barang saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita jangan lupa untuk menyimpannya. Lalu, selanjutnya itu kita akan mengedit mata uang ya teman-teman, mata uang perusahaannya. Kita klik menu ini. Nah, di sini baru terdaftar mata uang Indonesia rupiah, kita akan tambahkan dolar.
kita simpan. Lalu kita cek di daftar menu ini sudah akan terdaftar 2 mata uang ya teman-teman, rupiah dan dolar USD. Nah, kalau sudah begini kita tutup. Lalu kita akan mulai memasukkan data-data perusahaan teman-teman. Ini kita bisa lihat di persiapan data perusahaan ada beberapa data-data yang harus kita impor teman-teman. Yang pertama kita klik menu buku besar, kita klik akun perkiraan. Nah, di sini ada menu impor teman-teman, impor data. Di sini kita tinggal klik lalu kita klik impor dari Excel. Nah, di sini kita bisa memilih data yang akan kita impor untuk sebagai data awal perusahaan tersebut. Kita buka, lalu kita unggah. Kita cek dulu teman-teman apakah sudah sesuai, lalu kita lanjutkan. Lanjutkan kembali. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan teman-teman. Kita harus melakukan konfirmasi impor data. Kita akan centang ini, lakukan update jika sudah ada data yang sama pada database. Kita lanjutkan, lalu kita tunggu datanya hingga semuanya terimpor. Nah, jika sudah terimpor semua teman-teman, kita bisa tutup. Kita akan impor barang dan jasa, daftar barang, lalu kita unggah. Kita lanjutkan, lalu jangan lupa juga kita centang ya teman-teman untuk melakukan update. Kita tunggu, lalu kita tutup teman-teman. Nah, lalu untuk yang ketiga kita akan mencoba untuk mengimpor data terkait pelanggan teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita impor seperti langkah sebelumnya juga. Kita lakukan update juga ya. Nah, jika sudah kita tutup kembali teman-teman. Dan yang keempat ini kita harus juga mengimpor untuk data pemasok teman-teman. Kita harus memastikan bahwa data pemasok ini beserta utang awal, lalu nilai utangnya ini yang belum dibayarkan ini sudah terimpor ya teman-teman. Kita impor. Kita masukkan seperti langkah sebelumnya juga. Jangan lupa kita checklist. Nah, oke teman-teman, di sini langkah terakhir untuk kita mengimpor data ini ada data dari aset tetap teman-teman. Tapi sebelum kita mengimpor seperti langkah sebelumnya, kita harus membuat kategori barang. Kita lihat dulu di panduannya untuk yang aset tetap. Nah, untuk di aset tetap ini ada kategori aset tetap ya teman-teman. Di sini kita akan pilih menu aset tetap, lalu kita akan pilih kategori aset. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman di daftarnya ini masih kosong ya teman-teman, maka harus kita tambahkan data baru. Yang pertama adalah aset tetap berbentuk tanah teman-teman. Kita simpan. Yang kedua ada berbentuk gedung. Kita simpan kembali. Lalu yang ketiga ada bentuk peralatan. Dan yang keempat ada bentuk kendaraan teman-teman. Nah, jika kita sudah simpan semua, kita bisa lihat di daftar aset tetapnya ini sudah ada 4 yang terdaftar ya teman-teman. Bisa kita langsung tutup. Lalu kita bisa langsung impor aset tetapnya. Kita klik menu aset tetap, yang aset tetap. Lalu kita klik ini dan kita klik akan impor data dari Excel. Aset tetap. Lalu kita akan unggah.
Ini semuanya sudah terupdate ya teman-teman. Ada 4 aset tetap. Nah, lalu setelah itu karena ini adalah data yang terakhir kita input, kita akan mengatur di bagian perusahaan, lalu proses akhir bulan teman-teman. Kita lihat dulu panduannya. Di sini kita harus melakukan pencocokan proses akhir bulan dengan USD-nya, rate-nya itu 13.600. Nah, kita pilih dulu bulan Desember 2022. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman, nilai tukarnya itu 13.600. Lalu kita simpan. Nah, untuk mencocokkan datanya itu kita bisa melihat pada menu daftar laporan. Pada neraca diskonto teman-teman. Neraca diskonto ya. Nah, induk kita bisa cari dengan neraca induk diskonto teman-teman. Lalu kita cari tanggalnya, yaitu tanggal 31 bulan Desember 2022. Kita tampilkan. Apakah di sini sudah sesuai teman-teman? Jumlah asetnya itu 2.550.359. Kita bandingkan. Nah, di sini berarti sudah sesuai teman-teman, sesuai dengan instruksi. Lalu untuk jumlah aset lancarnya itu 734. Nah, di sini sudah sesuai semua ya teman-teman. Jumlah liabilitas ekuitasnya juga. Maka dari itu jika sudah sesuai, kita bisa langsung memulai untuk melakukan transaksi-transaksi teman-teman yang akan dilakukan sesuai instruksi di sini teman-teman. Untuk transaksi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Marta Fauziah. Halo semuanya, kenalin aku Marta Fauzia dengan NIM akhir 004. Di sini saya akan melanjutkan pengisian Accurate yang sebelumnya sudah diisi database-nya oleh rekan saya yaitu Reifa. Di sini saya akan mengisi transaksi dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Oke. Di sini kita baca soalnya dulu ya. Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu 901-23.2009010 sampai dengan 901-23.2009055. Oke, lanjut ke accurate-nya. Nah, kan di sini kita klik Smart Link, tapi kan di sini belum ada fiturnya ya. Jadi kita skip untuk transaksi nomor 2, transaksi tanggal 2 ini. Jadi kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu ada di tanggal 3. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Aneka AC dengan nomor PO 2290 dengan rincian sebagai berikut. Ada AC Samsung dengan 5 kuantitas, harga per piecesnya 3.850.000. Ada AC LG dengan kuantitasnya 5 dengan harga per piecesnya 3.500.000, dan ada AC Midea dengan 5 kuantitas, harga per piecesnya 5.978.000. Atas pesanan ini, PT Aneka AC memberikan uang muka sebesar 15 juta, itu udah termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA IDR. Oke, kita lanjut ke pengisian accurate-nya. Kita di sini akan klik fitur penjualan, udah gitu ke pesanan penjualan. Lanjut, kita cari pelanggannya yaitu PT Aneka AC, tanggalnya 03/01/2023. Kita pastiin oke udah benar. Lanjut kita cari barangnya yaitu AC Samsung.
dengan kuantitasnya itu 5. Lanjut lagi ada AC LG dengan kuantitasnya 5. Lanjut ada AC Midea dengan kuantitasnya juga 5. Lanjut, nah di sini kita lihat nomor PO-nya. Tadi nomor PO-nya 2290. Terus kita proses, klik uang muka, otomatis akan keganti ya guys. Tadi itu kita ganti tanggalnya dulu, sesuaikan kayak tadi 03/01/2023. Terus uang mukanya tadi 15 juta. Terus kita lihat infonya, semuanya udah sesuai. Kita ke proses. Nah, di proses itu kita lanjut ke pembayaran. Kita cari banknya, yaitu ada bank BCA, IDR. Lanjut tanggal itunya diakumulasikan dulu, tadi sebesar 15 juta. Terus tanggal bayarnya disesuaikan lagi, tanggal 03/01/2023. Oke. Begitu kita lihat infonya, metode bayarnya kan tadi transfer ya guys. Terus udah gitu simpan. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut ke transaksi berikutnya, kita baca soalnya dulu. Oke. Tanggal 4, perusahaan mengirimkan barang kepada PT Aneka AC atas pesanan penjualan pada tanggal 3 Januari 2023. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke. Kita isi ke accurate-nya, kita ke penjualan lagi. Udah ke penjualan, yaitu ke pengiriman pesanan. Lanjut, udah gitu kita cari cari pelanggannya, yaitu PT Aneka AC. Tanggalnya tanggal 4/01/2023. Terus udah gitu kita kan belum ada ya mobil boxnya, kita ketik manual mobil box, simpan sebagai data baru. Oke. Kita di sini keambil yaitu pesanan. Kita cari di situ ada kan tanggal 3, kita cek semua. Lanjut. Udah gitu infonya udah. Tadi nggak ada nomor PO sih. Oke, tadi kan nomor PO-nya udah otomatis keisi ya guys. Terus udah gitu kita klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 6, yaitu perusahaan melakukan penagihan kepada PT Aneka AC atas pengiriman pesanan pada tanggal 4 Januari 2023. Di sini kita langsung ke accurate-nya lagi. Kita klik penjualan lagi, masih tetap di penjualan. Lalu ke faktur penjualan. Tadi PT-nya PT Aneka AC lagi. Tanggalnya tanggal 6/01/2023. Terus
Kita cek lagi, oke benar. Terus kita cari, kita ambil ke pengiriman, lalu kita cari. Nah, baru kan ada tanggal 4. Kita lanjut. Kita ke info, nomor PO-nya tadi. Ada lapor, ada lanjut. Oke, kita simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 7, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya AC Samsung dengan 2 kuantitas, harga per piecesnya 3.850. Ada AC media kuantitasnya 2 dengan harga per piecesnya 5.978.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 300.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank BCA IDR. Infonya, biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pengisian accurate-nya. Kita lanjut ke penjualan. Lanjut ke faktur penjualan. Kita cari pelanggannya, yaitu tadi pelanggan umum. Tanggalnya disesuaikan tadi tanggal 07/01/2023. Cari satu-satu lagi guys. Ada AC Samsung dengan kuantitasnya 2. Terus ada AC media dengan kuantitasnya juga 2. Infonya nggak ada apa-apa. Tanggal pengirimannya disesuaikan lagi 07/01/2023. Lanjut, kita cek dulu, nggak ada apa-apa. Nah, tadi kan ada biaya angkut, kita cari ke pendapatan lain-lain. Jumlahnya tadi 300.000. Lanjut. Ke proses, karena ini tunai jadi langsung dibayar ke pembayaran. Kita nunggu dulu. Banknya tadi Bank BCA ya teman-teman. Terus diklik aja pembayarannya. Terus udah gitu tanggal bayarnya disesuaikan 07/01/2023. Kita klik info tadi secara transfer. Terus udah gitu simpan. Kita next ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 8. Perusahaan menerima pelunasan dari toko bersama untuk seluruh piutangnya. Pembayaran diterima dengan menggunakan giro Bank BCA IDR dengan nomor DR123988 senilai 20.192.000 dengan tanggal cair giro 15 Januari 2023. Oke, kita lanjut ke pengisian accurate-nya. Kita ke penjualan lagi. Lanjut ke penerimaan penjualan tadi dari toko bersama. Banknya tadi Bank BCA.
tanggalnya tadi tanggal cairnya tanggal 15/01/2023. Klik ambil, klik dua-duanya karena kan nominalnya 20.192.000 ya guys. Lanjut ke itu, nilai pembayarannya diklik aja. Terus kita ke info dulu, kita klik metode bayarnya tadi cek giro, terus tanggal ceknya udah sesuai, terus kita klik ngeceknya yaitu DR 123988. Terus klik nilai pembayarannya sama udah sesuai, kita simpan. Lanjut transaksi yang terakhir tanggal 9, yaitu perusahaan menerima retur penjualan dari PT Aneka AC atas faktur tanggal 6 Januari 2023 yang lalu. Untuk barang yang diretur adalah AC Samsung 1 set. Barang diretur karena rusak. Oke, kita lanjut ke pengisian accurate-nya. Kita masih di penjualan, lanjut ke retur penjualan, lanjut ke cari pelanggannya yaitu PT Aneka AC. Tanggalnya tanggal 09/01/2023. Kita cari tanggal yang tadi tanggal 5. Lalu kita ambil, tapi yang AC Samsung doang, kan yang mau direturnya AC Samsung doang, jadi yang diceknya AC Samsung. Lanjut kita edit lagi, kan satu set doang yang rusak, jadi satu doang. Kita lanjut simpan. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Pengisian accurate-nya segitu aja dari aku. Terima kasih. Yang transaksi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Clare. Sebelumnya terima kasih kepada Marta yang telah mempersilahkan saya. Dan di sini langsung aja saya menjelaskan untuk nomor 10. Nah, saat nomor 10 itu tuh bagian gudang mengajukan permintaan pembelian sebagai berikut. Nah, kita langsung aja masuk ke accurate-nya ya, teman-teman. Nah, di accurate ini kita langsung masuk ke dalam bagian persediaan ya teman-teman, lalu ke permintaan barang. Nah, setelah itu kita masukin tanggalnya nih, tanggal 11/01/2023. Nah, habis itu barang. Terus habis itu kita lanjut pilih barang ya guys yang kita mau tambahin. Nah, yang diminta itu kan AC LG. Nah, kita masukin AC LG sebanyak 5. Kuantitasnya 5, terus langsung kita lanjut aja. Terus habis itu kita ganti, oh ya guys, jangan lupa ganti tanggal dimintanya ya. Nah, dia tanggal 14. Habis itu lanjut, terus langsung cari atau pilih barang lagi. Nah, kita langsung cari. Nah, jangan lupa ganti tanggal dimintanya ya. Nah, tanggal dimintanya itu tanggal 14, langsung ke info itu. Kita kasih keterangan permintaan barang dari gudang ya, bagian gudang. Lalu kita simpan deh. Habis itu kita ke nomor 11 ya teman-teman. Kita buka dulu soalnya. Nah, nomor 11 ini perusahaan membuat PO permintaan. Nah, sebagai berikutnya ada SCLG yang tadi kita perusahaan itu membuat PO-nya. Tadi kan meminta permintaan. Nah, langsung kita ke bagian pembelian aja ya teman-teman. Di pesanan pembelian di bill itu masuknya, pemasoknya itu PT Samung. Terus habis itu ganti tanggalnya yang
tanda search itu, pencet tanda ambil aja. Terus kita cari deh cari search itu yang tanggal 10. Nah, dia kan minta 5. Nah, ini tadi permintaan barang. Kita isi deh harganya. Lalu kita masuk ke bagian info lainnya. Nah, itu alamatnya kita isi ya. Lalu di pengiriman ini kita pakai mobil box. Terus tanggal pengirimannya diganti juga tanggal 13. Ya benar 13/01/2023. Kita isi, langsung aja kita simpan. Terus kita lanjut ke nomor 13, masuk ke bagian pembelian, terus cari pesanan pembelian. Nah, terus cari PT Samung. Nah, isi tanggalnya 13/01/2023. Habis itu nomor terimanya di SJ 198. Nah, ambil pesanan. Nah, cari deh pesanan kita tadi. Nah, tanggal 11 ini kan pesanan kita. Ya udah, kita langsung lanjut aja. Terus ke info lainnya kita make sure. Nah, di sini udah bener nih. Terus mungkin langsung aja kita simpen deh. Perusahaan itu menerima tagihan yang dipesan tadi dari PT Samung tanggal 13. Terus habis itu kita masuk deh ke pembelian lagi. Terus habis itu ke faktur pembelian deh. Terus kita cari pemasoknya ini siapa dari PT Samung. Terus kita langsung ganti deh tanggalnya. Nah, tanggal 14. Terus habis itu kita ke sana, kita ambil. Terus habis itu kita penerimaan, karena kita tadi menerima kan. Pilih deh yang SJ 198 itu, yang 5 set, 10 set. Terus habis itu kita ke info lainnya ya teman-teman. Coba isi nomor fakturnya. Nah, nomor 3 itu ya, cooler. Oke, lanjut aja. Kita langsung ke simpan karena udah semuanya. Nah, terus langsung deh lanjut kita ke nomor 15. Bagian pembelian. Nah, terus di pembelian ini nanti kita pilih pembayaran ya teman-teman. Pembelian. Terus kita langsung pilih pemasok deh. Tadi pemasoknya siapa? Dari cooler. Terus banknya tadi kan kita bayar pakai bank BCAID. Terus tanggal bayarnya kita ganti jadi tanggal 15. Terus habis itu ambil deh, kita pencet ambil aja. Terus yang kita pencet itu yang mau kita emang itu aja yang 092 itu yang kita bayar tanggal 13 kan. Yang kita pesen tanggal itu pokoknya. Terus habis itu kita ke info lainnya, metode bayarnya kita ganti ya teman-teman jadi transfer bank. Nah, terus kita kita langsung keterangan aja deh. Pelunasan salah guys, hutang PT Kolar. Terus udah deh, kita simpan. Terus nah, kita langsung lanjut ke nomor 22. Itu tuh dari bagian gudang tuh ternyata ada yang rusak. Terus kita bikin deh, karena belum ada akunnya, kita bikin aja akunnya. Nah, ternyata ini tipe akunnya itu beban. Pada perkiranya itu 6104. Kita copy aja deh guys. Kita balik ke accurate, kita paste. Terus nama akunnya itu kita kasih nama beban barang rusak. Udah deh, kita simpen. Nah, terus nanti kalian kalau mau cek di tanda hijau itu ya udah masuk atau belum. Nah, ini aku udah cek dan udah masuk, alhamdulillah. Terus kita langsung lanjut aja, karena tadi tuh kita disuruh untuk menyesuaikan ya guys. Nah, kita langsung lanjut aja masuk ke dalam pengaturan. Ekuitas tadi diganti persediaan barang rusak. Udah deh, kita simpen aja. Terus udah deh. Terus kita ke bagian persediaan ya teman-teman. Nah, kita menyesuaikan dulu. Terus habis itu kita AC media itu kita pencet yang pengurangan ya teman-teman. Lanjut. Terus habis itu kita ke bagian yang
keterangan penyesuaian barang rusak deh. Terus kita simpen deh. Kita cek dulu apakah udah masuk. Terus habis itu kita ke nomor 24 deh teman-teman, nomor terakhir. Nah, kita ke nomor terakhir. Nah, itu kita langsung masuk aja ke bagian persediaan, lalu barang dan jasa ya teman-teman, lalu tambah nama barang. Nama barang itu paket hemat akhir bulan. Terus habis itu satuan gitu. Nanti kita kategori barang ini tuh grup. Kita ganti grup ya teman-teman. Terus habis itu jenis barangnya juga kita ganti ke grup. Kita uncheck bagian yang dekat harga dari rincian grup itu, kita uncheck. Kita ganti per paket itu tuh harganya segitu. Kita ke rincian grup. Nah, rincian grup ini tuh yang kita masukin tadi kan satu pieces AC Sharp dan satu pieces AC Hangkong, Changchong. Nah, lalu kita ke terus kita simpen deh. Sekian penjelasan dari aku. Jika ada kesalahan aku mohon maaf. Saya akan persilakan ke Raifa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Raifa dari Putri dengan NIM terakhir 002. Nah, di sini aku akan melanjutkan transaksi pada tanggal 25 teman-teman. Kita bisa baca dulu soalnya. CV AC Dingin tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket hemat akhir bulan sebanyak 5 paket pembayaran melalui KCDR. Nah, di sini cara pencatatannya adalah kita buka menu pada penjualan, lalu kita klik yang faktur penjualan. Nah, kita pilih pelanggannya itu CV AC Dingin sesuai instruksi teman-teman. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 25 bulan Januari 2023. Nah, di sini kita cari aja barangnya. Tadi mereka ini membeli paket hemat kan teman-teman. Kita cari paketnya. Nah, kita klik lalu kita ganti kuantitasnya sebanyak 5 set. Nah, kalau sudah berubah nominalnya kita lanjut. Lalu jangan lupa kita edit juga info lainnya ini dari chat pembayaran teman-teman. Syaratnya dari net 30 kita jadikan COD karena ini adalah pembayaran secara tunai teman-teman. Kita cek juga tanggalnya dan tanggal pengirimannya ini kita ganti mengikuti tanggal transaksi, tanggal 25. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik proses pembayaran teman-teman. Kita tunggu sampai lamannya berganti. Oke teman-teman, kalau sudah kita proses pembayaran, kita cari lagi bank IDR teman-teman. Lalu kita muat di sini hitung nilai pembayaran. Nah, lalu tanggal bayarnya jangan lupa kita ganti juga ke tanggal sesuai transaksi teman-teman. Kalau udah kita cek lagi, dan untuk metode bayarnya kita ganti ke tunai seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah sesuai semua kita simpan. Nah, kita lanjut ke transaksi tanggal berikutnya ya teman-teman. Tanggal 26. Di sini kita baca dulu soalnya ada pencatatan biaya listrik dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan bank BCA IDR. Nilainya yaitu 1.432.000. Nah, di sini langkahnya simpel teman-teman. Kita tutup dulu ya. Kita cukup membuka menu kas dan bank, lalu kita pilih yang pembayaran. Nah, tadi itu kita pakai bank BCA IDR teman-teman. Lalu kita ganti tanggalnya yaitu tanggal 26/01/2023. Nah, lalu di sini kita pilih apa yang pengen kita bayar teman-teman. Tadi kan kita mencatat biaya air dan telepon teman-teman. Kita cari aja di sini air.
Nah, beban listrik, air, dan telepon. Kita klik, lalu senilai berapa? Senilai 1432. 1.432.000. Nah, kalau sudah kita lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek apakah ada nomor cek. Ternyata tidak ada nomor cek. Nah, kalau udah begini teman-teman, semuanya sudah kita ubah, langsung aja bisa kita simpan. Nah, kalau udah kita bisa lanjut ke tanggal berikutnya teman-teman, yaitu tanggal 28. Di sini ada pencatatan bunga bank yang dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain. Bulan Januari 2023 yang diterima pada Bank BCA IDR senilai 150.000. Nah, langkah pertama untuk mencatat transaksi ini yaitu kita akan membuka menu kas dan bank lagi teman-teman. Kita close dulu yang ini, kas dan bank, lalu kita klik menu penerimaan. Nah, di sini kita pilih kas dan banknya yaitu Bank BCA IDR sesuai instruksi tanggal 28 teman-teman. Tanggalnya kita ganti juga ke tanggal 28. Nah, di sini pada akun perkiraannya ini kita alokasikan ke akun pendapatan lain-lain ya teman-teman, sesuai instruksi. Pendapatan lain-lain senilai 150.000. Nah, di info lainnya kita tambahkan juga catatan pendapatan bunga. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita cek teman-teman apakah ada yang perlu diisi lagi. Kalau tidak bisa langsung kita simpan. Nah, jika sudah tersimpan kita close, lalu kita lihat transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 30. Di sini bagian keuangan melakukan penyetoran uang kas ke Bank BCA senilai 5 juta. Nah, di sini kita perlu membuka menu kas dan bank lagi. Lalu kita akan mengklik menu transfer bank. Nah, di sini kita masukkan dulu tanggalnya tadi tanggal 30/01/2023 teman-teman. Nah, kita lihat tadi ini kita mencatat penyetoran uang kas ke Bank BCA IDR. Nah, berarti kita akan dari kas IDR ke Bank BCA IDR senilai 5 juta teman-teman. Nah, jika semuanya sudah kita cek, di sini kita akan cek kita akan menambahkan catatan penyetoran uang kas. Nah, kalau sudah semuanya kita bisa langsung simpan. Nah, kalau udah kita tutup lagi teman-teman, baru kita lihat lagi nih tanggal 31. Di sini kita mulai untuk mencatat di jurnal umum. Yang pertama ada pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Lalu kita klik akun perkiraan. Nah, di sini kita klik daftar akunnya teman-teman, baru kita cari akun asuransi dibayar di muka. Nah, ini di sini tertera kalau asuransi dibayar di mukanya ini sebesar 30 juta teman-teman. Di sini soalnya adalah pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun teman-teman. Nah, jika 30 juta itu setahun, berarti untuk per bulannya ini dibayarkan sebesar 2.500.000 teman-teman per bulannya. Nah, lalu langkah yang ketiga kita buka menu buku besar lagi, lalu kita buka yang jurnal umum. Nah, kalau udah kita
ubah dulu tanggalnya ke tanggal 31/01/2023 sesuai tanggalnya. Nah, di sini kita cari akun perkiraan beban asuransi teman-teman. Kita cari yang beban asuransi, kita klik. Nah, di sini beban asuransinya ini kan tadi per bulan itu 2.500.000 kan teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan senilai 2.500.000. Nah, posisinya itu dia debit ya teman-teman. Lalu bisa kita lanjut. Nah, untuk di kereta ini kita pilih akun yang asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Sebesar sama juga ya teman-teman. Nah, di sini langsung kita lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung simpan teman-teman. Maka transaksi tersebut sudah tercatat. Lalu kita next ke tanggal 31 yang kedua. Di sini ada perusahaan melakukan pencatatan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2023. Maksudnya di sini ini karena rekonsiliasi PPN kita ini bakal pindahkan ke sebelah kredit teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih. Kita tutup dulu. Lalu kita akan seperti tadi juga teman-teman langkahnya, kita ke buku besar, lalu kita ke akun perkiraan, lalu kita buka akun-akunnya, kita cari akun PPN masukan. Nah, di sini PPN masukannya ini tertera sebesar 2.607 teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan pindahkan ke sebelah kredit. Nah, lalu kita cari juga PPN keluarannya. Nah, PPN keluar di sini tertera sebesar 10.169.60. Nah, cara pencatatannya kita buka juga jurnal umum teman-teman. Kita buka jurnal umum. Nah, di sini tanggalnya kita ubah juga ya, jangan lupa tanggal 31 bulan Januari 2023. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu PPN keluaran teman-teman. PPN keluaran sebesar tadi adalah 10.169.060. Kita lanjut, ini posisi debit, lalu kita lanjut untuk PPN masukan yang posisinya di kredit. Nah, di sini kita ganti nominalnya menjadi 2.600.007. Nah, kita lanjut. Lalu untuk akun yang terakhir kita akan masukkan akun yang berarti kurang bayar PPN kurang bayar teman-teman. Di sini sudah terlihat selisihnya. Langsung aja kita lanjutkan. Kalau sudah tersimpan semua akun-akunnya, langsung bisa kita simpan. Nah, kita lanjut ke transaksi terakhir teman-teman, yaitu tanggal 31 melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023 dengan informasi nilai kursnya yang senilai 13.567 pada 31 Januari 2023. Berarti transaksi terakhir yang kita lakukan adalah untuk proses akhir bulan teman-teman. Di sini kita buka menu perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan, lalu kita pilih bulan Januari tahun 2023. Nah, kita sesuaikan di sini teman-teman. Di sini kursnya masih 13.600, sedangkan diminta untuk menyesuaikan sebesar 13.567. Maka kita edit di sini sebesar 13.567 sesuai instruksi. Kita lanjut. Kalau sudah bisa langsung kita
simpan teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini kita hanya akan mencocokkan hasil terakhir ya teman-teman, yaitu mencocokkan laporannya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencocokkan dengan laporan neraca indeks kontrol dan juga laporan laba rugi. Nah, pertama kita akan buka menu laporan, lalu kita cari untuk neraca indeks kontrol. Kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 31/12/2023. Kita tampilkan teman-teman apakah sudah sesuai semua transaksinya. Di sini sebesar jumlah aset yang tertera ini sebesar 2.614.065.560. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Jumlah aset ranger sebesar 1.809 sekian. Ini sudah sama. Lalu kita cek juga yang lainnya. Untuk jumlah ekuitas pun sudah sama ya teman-teman. Nah, untuk laporan yang kedua kita akan cek laporan yang laba rugi teman-teman. Karena ini sudah sesuai, kita cari aja langsung yang laba rugi. Laba rugi standar kita klik, lalu kita masukkan juga tanggalnya, yaitu dari tanggal 1 bulan 1 2022. Kita pastikan dulu ya teman-teman. Di sini tanggal 1 bulan 1 2023 teman-teman. Nah, di sini sampai dengan tanggal 31/12/2023 juga teman-teman. Nanti kita akan cocokkan seperti di sini ya teman-teman. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini sudah keluar catatan laba rugi kita ya teman-teman. Dan kita mendapatkan, perusahaan ini mendapatkan laba bersih sebesar 43.602.745. Nah, di sini berarti sudah sama ya teman-teman. Semua transaksinya sudah tercatat dengan benar. Seperti pendapatan operasionalnya sudah benar, lalu jumlah beban operasionalnya yaitu 11.715.000. Ini kita cek sudah sama ya teman-teman semuanya. Nah, jika sudah seperti ini berarti dari awal transaksi yang kita lakukan, dari mulai kita melakukan pencatatan langkah awal untuk masukkan data-datanya, lalu kita mencatat berbagai transaksi, itu sudah selesai teman-teman. Di sini sudah keluar sebagai hasilnya, yaitu laporan yang tadi kita cek tadi. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah terakhir untuk pencatatan akuntansi dengan web Accurate Online ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video yang kami buat. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita dapat nilai A. Dadah Bu Ika. Terima kasih.